Karena taktik, berikut alasan Sintayong banyak menaturalisasi pemain belakang. Pecinta sepak bola Indonesia pasti sedang menanti kapan pemain naturalisasi era Sintayong melakoni debutnya di pertandingan resmi FIFA. Kebetulan pemain yang dipilih Sintayong hampir semuanya berposisi sebagai pemain belakang. Tentu saja soal program naturalisasi PSSI menyisakan rasa trauma. Mengingat dulu pemain seperti Otavio Dutra, Fabiano Beltrame, dan Bio Pauline juga dinaturalisasi tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Apalagi kala itu proyek naturalisasi hanya dimanfaatkan untuk mengakali kuota pemain asing di Liga 1. Namun program naturalisasi kali ini mengusung semboyan serupa tapi tak sama. PSSI dan Sintayong melakukannya dengan cara mengumpulkan para pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai klub bola berpengalaman untuk ditawari kewarganegaraan Indonesia. Namun kenapa yang dicari justru pemain belakang? Bukankah timnas Indonesia lebih membutuhkan striker? Karena kita tahu bersama striker di timnas Indonesia banyak yang kurang gacor. Fans timnas Indonesia merasa posisi yang harus mendapat perhatian lebih adalah lini serang. Namun keputusan Sintayong untuk memanggil beberapa pemain belakang bukan tanpa alasan. Memang di era Sintayong Indonesia memiliki bek-bek muda berbakat seperti Alvendra Dewangga, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan. Namun masih tidak cukup apabila pertahanan timnas hanya diisi oleh para pemain muda saja, sedangkan hanya Fahrudin Arianto, pemain senior yang berposisi tak tergantikan di lini pertahanan. Sintayong ingin memperbaiki pertahanan timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri pertahanan Indonesia masih jauh dari kata bagus, terutama dalam menghadapi skema bola mati. Pertahanan Indonesia seringkali kecolongan melalui bola-bola atas dari situasi set piece. Masalah pertahanan Indonesia tentu soal postur tubuh. Postur pemain bertahan Indonesia yang kurang tinggi mengakibatkan mereka cukup kesulitan ketika harus berduel udara dengan pemain-pemain jangkung milik tim lawan. Dengan datangnya pemain naturalisasi diharapkan dapat menutup kelemahan timnas Indonesia tersebut. Apalagi pemain yang bakal dinaturalisasi seperti Jordi Amat sudah malang melintang menghadapi striker-striker top Eropa. Banyak yang mengira bahwa dengan datangnya pemain naturalisasi, pemain lokal seperti Asnawi dan Arhan akan tersingkir dari skuad utama timnas Indonesia. Tentu pemikiran seperti itu tak sepenuhnya benar. Menghadirkan pemain naturalisasi di posisi yang sama dengan Asnawi dan Arhan malah menjadi hal yang bagus. Menghadirkan pesaing kuat akan menimbulkan semangat lebih dari para pemain lokal untuk mau berkembang. Jadi bek lokal tak perlu khawatir, persaingan yang sehat dalam perebutan posisi utama itu hal yang bagus untuk kemajuan si pemain. Kabarnya Sintayong juga ingin menaturalisasi pemain depan. Namun hingga saat ini setelah coach Sintayong melihat daftar pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, ia belum menemukan pemain yang cocok. Mari kita nantikan siapa pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Bagaimana menurut kalian?